Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Teh Najibah, selaku asisten dosen mata kuliah Framework Pemrograman Web. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan atau mempresentasikan tampilan sebelum dan sesudah dari website yang kami buat, yaitu balikin website Lost and Found. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Ariela Chandranaya, lalu ada rekan saya, Erika Sita Dewi, dan juga Ferdiansyah. Kita ke desain dan fitur sebelum dari website balikin ini. Nah, yang pertama ada halaman dari landing page. Sebelumnya, halaman landing page itu seperti ini desainnya. Di sini ada tempat untuk login dan juga register. Lalu di sini ada logo dan juga nama dari website kita, yaitu balikin. Nah, di tengah-tengah ini ada kalimat yang digunakan untuk memberitahu si user inti dari website yang kita buat. Lalu di sini ada tombol untuk gabung sekarang dan juga untuk lihat barang hilang. Lalu kemudian di sini ada halaman register. Di sini ditambahkan gambar, lalu di sini ada kolom nama lengkap, email, password, dan juga konfirmasi password. Di halaman inilah tempat user membuat akun. Nah, ini ada tombol register. Kalau si user menekan, maka dia akan mendaftarkan akunnya. Kemudian ada halaman login. Nah, ini adalah tempat di mana user yang sudah punya akun kalau dia mau masuk ke dalam websitenya. Di sini juga ada gambar, lalu ada kolom email dan kolom password. Di sini juga ada fitur lupa password. Jadi kalau si usernya lupa dengan password, bisa menekan ini lupa password. Nah, di sini ada tombol masuk. Jadi kalau ditekan, si user akan masuk ke websitenya kalau berhasil login. Nah, selanjutnya adalah halaman dari dashboard pengguna. Nah, ini halaman yang akan tertampil pertama kali kalau si usernya itu berhasil login. Nah, di sini ada profile, ada logout, lalu ada logo dan nama website kita. Di sini juga ada navigasi ya, ada beranda, ada lapor barang, ada barang hilang, barang temuan. Lalu di sini juga ada sedikit kalimat selamat datang di balikin di website kita, lalu juga ada tambahan gambarnya. Lalu di sini ada footernya dilengkapi dengan alamat, kontak, dan juga jam operasional. Selanjutnya adalah halaman dari daftar barang temuan. Jadi kalau si user ini menekan navigasi dari barang temuan, maka halaman yang tertampil yang seperti ini. Di sini juga dilengkapi dengan fitur pencarian. Jadi kalau si user itu malas atau sulit untuk scroll daftar barang-barangnya, maka tinggal langsung cari aja di sini. Nah, ini di sini ada gambar barangnya, ada nama barangnya, deskripsi, dan juga lihat detail. Kemudian ada daftar barang hilang. Nah, ini kurang lebih sama seperti dengan daftar barang temuan. Ada fitur pencariannya, lalu ada gambar barangnya, ada nama barang, deskripsi, dan lihat detail. Lalu kenapa di sini ada edit? Nah, fitur edit ini hanya akan muncul kalau barang ini dilaporkan oleh user yang saat ini sedang login. Jadi misal ini adalah user Ferdiansyah. Dia muncul fitur edit, berarti barang ini yang ia laporkan atau dia yang membuat laporan ini. Jadi kalau misalnya nggak ada nih, nggak ada fitur edit, berarti bukan si user ini yang membuat, tapi orang lain, user lain. Kayak gitu. Selanjutnya ada halaman dari lapor barang temuan. Nah, ini kalau si user ingin melaporkan barang-barang yang dia temukan, maka tampilannya seperti ini ya. Ada kolom untuk menuliskan nama barangnya, deskripsi barangnya seperti apa, tanggal penemuannya, lokasi penemuan, dan foto barangnya. Lalu di sini ada tombol kirim laporan. Jadi kalau ditekan, berarti si user mengirimkan laporannya yang akan divalidasi terlebih dahulu oleh admin sebelum muncul di daftar barang ini. Lalu di sini ada lapor barang hilang, kurang lebih sama seperti lapor barang temuan. Kalau si user mau melaporkan barang dia yang hilang, ini ada halamannya seperti ini, kolom untuk nama barang, terus deskripsi barangnya, terus perkiraan tanggal kehilangan barang itu kapan, lokasinya, dan juga foto barangnya. Di sini juga ada tombol untuk mengirim laporannya. Selanjutnya ada halaman detail barang temuan. Nah, sebelumnya kan di halaman ini tuh ada lihat detail. Jadi kalau si user menekan lihat detail ini, maka tampilan yang tertampil adalah seperti ini. Sini ada gambar barangnya, lalu ada nama barangnya dan informasi dari barangnya.
informasi laporannya juga ada dilaporkan oleh siapa, lalu tanggal ditemukannya, lokasi penemuan, dan deskripsi dari barangnya. Di sini juga ada kontak si penemu, jadi kalau si user ini merasa, oh ini barang dia yang hilang, dia bisa menekan hubungi via WhatsApp ini, maka dia akan terarah ke kontak si penemu barangnya. Lalu kemudian ada halaman detail barang hilang, ini kurang lebih sama dengan barang temuan ya kan. Kalau di sini juga sama, ada lihat detail barang hilang. Nah, ini yang akan tertampil juga sama, ada gambar barangnya, nama barangnya, dan informasi-informasi. Dilaporkan oleh siapa, tanggalnya kapan, terus lokasinya, deskripsinya, dan juga kontak dari si pelapornya. Jadi sama kalau si user ini menekan hubungi via WhatsApp ini, maka dia juga akan terarah ke WhatsApp si pelapornya. Selanjutnya ada custom profile. Nah, disinilah kalau si user ini mau mengubah profil dia. Ada foto profile, kalau mau menambahkan foto, terus ada kolom nama lengkap, email, NIM, NIP, jurusan, dan juga nomor telepon. Nah, ini ada tombol save, jadi kalau misalnya udah selesai mau mengubah, tinggal diklik aja ini save, nanti dia akan tersimpan. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fitur dan desain sebelum atau before pada halaman dashboard admin. Di halaman dashboard admin ini akan menampilkan ringkasan-ringkasan data penting seperti total laporan barang hilang dan temuan, laporan yang memerlukan validasi, serta total pengguna yang tercatat di sistem balikin. Selain itu, di halaman ini juga memiliki akses cepat ke halaman validasi laporan barang hilang dan temuan, serta halaman tambah admin baru. Di halaman ini juga terdapat bagian histori aktivitas terbaru, laporan barang hilang, dan temuan. Selanjutnya ada halaman arsip barang hilang. Di halaman ini akan menampilkan tabel yang berisi nama barang, pelapor, status laporan, serta tombol aksi yang memungkinkan admin untuk menghapus laporan barang hilang tersebut. Selain itu juga terdapat tombol lakukan validasi yang digunakan untuk memeriksa dan memvalidasi laporan barang hilang. Selanjutnya ada halaman arsip barang temuan. Di halaman ini sama seperti arsip barang hilang yang menampilkan tabel yang berisi nama barang, nama pelapor, status, serta tombol aksi yang memungkinkan admin untuk menghapus laporan barang temuan tersebut. Juga terdapat tombol lakukan validasi yang digunakan admin untuk memeriksa dan memvalidasi laporan barang temuan sebelum diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada halaman manajemen user. Di halaman ini, admin dapat mengelola data user, seperti menambahkan user, mengedit data user, serta menghapus user dari sistem balikin. Selanjutnya ada halaman validasi barang temuan dan validasi barang hilang. Di dua halaman ini akan menampilkan tabel yang berisi nama barang, nama pelapor, tanggal laporan, serta tombol aksi. Tombol aksinya ini ada tombol disetujui dan ditolak. Dimana jika laporan tersebut disetujui, maka sistem balikin akan menampilkan pemberitahuan bahwa laporan disetujui. Namun sebaliknya, jika ditolak, maka akan muncul pemberitahuan bahwa laporan barang hilang maupun barang temuan tersebut ditolak oleh admin. Selanjutnya ada halaman custom profile admin. Di halaman ini akan menampilkan informasi profile admin seperti foto, nama, email, NIM, jurusan, nomor telepon. Juga terdapat tombol save yang digunakan untuk menyimpan perubahan data profil yang diperbarui oleh admin. Selanjutnya ada desain sesudah atau after. Yang pertama ada halaman landing page. Di halaman landing page ini akan menampilkan 4 navigasi utama, yaitu ada navigasi beranda, navigasi lapor barang, yang berisikan 2 submenu, yaitu lapor barang hilang dan lapor barang temuan. Lalu ada navigasi barang hilang dan navigasi barang temuan. Lalu juga di bagian kanan ini terdapat 2 tombol, yaitu tombol login dan daftar. Lalu di bagian tengahnya terdapat 2 button atau tombol call to action, yaitu ada tombol gabung sekarang dan lihat barang hilang. Lalu selanjutnya ada halaman regis. Halaman regis ini berfungsi untuk membuat akun baru bagi pengguna yang belum terdaftar di sistem balikin. Di halaman ini, pengguna diminta untuk mengisi beberapa data seperti full name, email, password, dan confirm password. Setelah itu, di bagian ini juga terdapat
eh, link login bagi pengguna yang sudah memiliki akun di sistem balikin. Selanjutnya ada halaman login. Di halaman ini berfungsi bagi pengguna yang sudah memiliki akun sebelumnya. Di halaman ini pengguna akan diminta untuk memasukkan email dan password yang sudah terdaftar di sistem balikin. Selanjutnya ada halaman dashboard pengguna. Di halaman dashboard pengguna ini akan menampilkan 4 navigasi utama, yaitu ada navigasi beranda, lapor barang, barang hilang, dan barang temuan. Lalu di bagian kanan di ini terdapat button logout dan icon account. Lalu di bagian tengah kanan ini terdapat sedikit teks pengantar serta dua tombol call action, yaitu tombol lapor kehilangan dan laporan penemuan, yang memudahkan pengguna untuk langsung melaporkan barang hilang atau barang temuan. Selanjutnya ada halaman daftar barang temuan. Di halaman ini akan menampilkan daftar barang yang dilaporkan oleh pengguna sebagai barang temuan. Terdapat fitur search di bagian atasnya ini untuk memudahkan pencarian berdasarkan nama atau kata kunci tertentu, serta terdapat sorting untuk mengurutkan data. Di setiap data ditampilkan dalam kotak yang berisi gambar, nama barang, deskripsi singkat, serta dua tombol. Ada tombol lihat detail dan tombol edit. Tombol lihat detail untuk menampilkan informasi lebih lengkap mengenai barang temuan tersebut. Sementara tombol edit digunakan untuk mengubah data yang telah dilaporkan sebelumnya. Selain itu, di halaman ini juga eh, dilengkapi dengan pagination yang membatasi tampilan hingga 3 barang per halaman agar tampilan lebih rapi dan mudah dibaca oleh pengguna. Lalu ada halaman daftar barang hilang, sama seperti halaman daftar barang temuan. Ini menampilkan daftar laporan yang dinyatakan hilang oleh pengguna. Pengguna dapat menggunakan fitur search juga dan fitur sorting di bagian atas. Lalu setiap laporan ditampilkan dalam kotak yang berisikan gambar, nama barang, deskripsi, serta tombol lihat detail dan tombol edit. Di halaman daftar barang hilang ini juga dilengkapi dengan pagination yang menampilkan 3 laporan per halaman agar mudah dibaca dan lebih rapi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait desain sesudah yang laporan barang temuan. Kurang lebih desain dari laporan barang temuan masih sama sih dengan desain sebelumnya. Hanya saja yang membedakan itu latar belakangnya saja atau backgroundnya. Lalu buat laporan barang hilang yang di bawah ini juga masih sama. Inputannya juga masih kurang lebih kayak nama barang, deskripsi barang, terus perkiraan tanggal dari kehilangan, terus lokasi terakhir dilihatnya, sampai gambar dari barangnya. Next. Nah, di sini detail barang temuan. Buat detail barang temuan juga kurang lebih masih sama dengan desain sebelumnya, yang mana menampilkan sebuah gambar di samping kirinya, lalu di kanannya sebuah deskripsi detailnya, ada nama barangnya, terus deskripsi dari yang pelapornya, terus tanggal terakhir kali ditemukannya, lokasi penemuannya, ini deskripsi lengkap dari barangnya, lalu di sini ada kontak penemu, jadi user bisa menghubungi kontak dari yang melaporkan barang ini. Lalu di bawahnya ini ada kelola laporan. Nah, kelola laporan ini sebenarnya bakal muncul ketika si usernya ini berada di detail barang yang dia bikin sendiri di laporan barang temuan. Jadi kalau misalkan ada user A, dia melaporkan barang temuan, lalu dia bisa tandai sebagai selesai di sini. Jadi ketika barangnya udah berhasil dibalikkan ke pemiliknya, maka dia bisa menandai sebagai selesai. Nah, di sini nih. Ketika ditandai sebagai selesai, itu nanti di list barang temuannya udah tidak akan ditampilkan lagi karena statusnya udah berubah jadi telah selesai. Nah, sama di sini juga di bawahnya
kurang lebih desainnya masih sama dengan sebelumnya. Hanya saja di bagian latar belakang pada barang temuan sama barang hilang ini yang beda dengan desain sebelumnya. Oke, next. Nah, buat custom profile. Custom profile ini kita ganti sepenuhnya buat di tampilan user. Jadi kalau sebelumnya custom profile itu hanya sekedar informasi profile, update password sama delete akun. Sekarang di custom profile ada navbar, navigasi juga di sini. Kalau sebelumnya kan hanya sekedar langsung informasi profile update. Jadi di sini kita tambahkan navbar. Oke, next. Nah, di sini buat role admin. Pada tampilan pertama di sini ada dashboard admin. Buat dashboard admin masih sama dengan desain sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan. Lalu buat arsip barang hilang. Nah, di arsip barang hilang ini dari yang sebelumnya itu yang hanya sekedar nama barang, lalu pelapor, status, dan aksi. Sekarang kita tambah satu baris kolom, yang mana baris kolom ini memberitahukan kapan si user ini melaporkan dari laporannya ini. Jadi di sini ada informasi terkait user melaporkan pada tanggal segini, 27 November. Statusnya masih menunggu. Nah, lalu di atasnya, kalau yang sebelumnya itu hanya lakukan validasi, nah pada desain yang terbaru dari kami, sini kita menambahkan dua buat ekspor si arsip dari barang laporannya, barang hilang ini, laporan barang hilang ke Excel sama ke PDF. Nah, lalu buat arsip barang temuan juga sama. Di sini kita ganti desain sebelumnya yang tidak ada ekspor. Di desain yang terbaru ini kita menambahkan dua button baru, ekspor ke Excel dan PDF. Jadi memudahkan buat mengambil data yang ada di website ke bentuk Excel atau PDF. Memudahkan untuk adminnya. Nah, buat kolom di tabel arsip laporannya itu juga di sini kita menambahkan satu kolom sama kayak sebelumnya, menambahkan tanggal dari pelaporannya. Lalu buat manajemen user masih sama dengan sebelumnya, kurang lebih desainnya seperti pada gambar ini. Jadi tabelnya ada 4 kolom, nama, email, terus role-nya dia apa, sama aksi. Nah, selanjutnya ada detail atau validasi laporan barang temuan. Di sini perubahannya kita hanya menambahkan gambarnya. Jadi ketika si admin melakukan validasi, kalau sebelumnya itu si admin tidak tahu gambarnya itu seperti apa. Jadi bisa dibilang di yang desain terbaru kami ini itu memudahkan untuk admin melakukan pengecekan terkait gambarnya apakah sudah sesuai gitu dengan deskripsi barang, dengan nama barangnya. Nah, ini kita tambahkan satu kolom gambar, sama dengan validasi barang hilang juga kita tambahkan satu kolom gambar. Nah, lalu buat custom admin, di sini kurang lebih perubahannya hanya di bagian isi kontennya. Kalau sebelumnya kan di custom profile admin itu ada sidebarnya sama di navbar ini, hanya saja isinya itu kan ke bawah semua. Sekarang kita memudahkan buat user, jadi tanpa perlu scroll ke bawah semua, jadi dia bisa klik dari atas buat mengganti password atau mendelete akunnya. Ini di bagian admin. Nah, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.